أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Atau masih ada? Oke, tadi di belakang pertama ya. Ada yang sesuai tema nggak? Sesuai tema Malhamah Al-Kubra. Jangan bahas bank lagi, saya nggak mau tanggapin lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardin bukan? Iya, Ustaz. Bercadar Pak. Ya. Zaman now. Ya, ya. Pak Ustaz, pertanyaannya terkait langsung dengan Malhamah Al-Kubra tadi. Iya, bagus. Karena tadi disampaikan bagaimana pemahaman tentang adanya siap berbeda. Pemahaman siap berbeda ini itu sekarang itu apakah menjadi siap berseberangan? Kemudian kalau siap berseberangan, padahal kita berharap Islam itu satu. Oke. Ya. Jadi sistem politik nih Pak Ustadz. Ya. Kalau sistem politik Islam ini terpecah belah, itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Tetapi karena memang Islam itu baik karena adanya perbedaan, itu diartikan menjadi berseberangan, dan itulah asal muasal selalu menjadi perpecahan dan tidak akan pernah terjadi Islam yang satu. Baik. Bagaimana ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perpecahan di tengah umat akhir zaman bukanlah keinginan musuh, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Tafarraqat ahlul kitab atau tafarraqat al-yahud wan nasara, telah terpecah Yahudi dan Nasrani kepada isnain wa sab'in, 72 firqah. Dan Nabi mengatakan sataftariku, akan terpecah umatku ini menjadi lebih parah dari itu, salas wa sab'in, 73. Di hadis itu Bukhari, hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Di hadis Imam Muslim, Nabi berdiri berdoa, ya Rabb, jangan hancurkan umatku dengan tenggelam, amin, kata Jibril. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan lapar, amin, kata Jibril. Tapi ketika yang ketiga, Allahumma la tahlik, la taj'al ummati yahlik ba'duhum ba'da, jangan jadikan umatku saling merusak, membunuh satu sama lain. Jibril diam, karena Jibril membaca takdir untuk akhir zaman. Diam. Nabi mengerti, tapi Nabi tidak diizinkan untuk meminta. Maka Nabi semenjak saat itu tidak pernah lagi berdoa, ya Allah satukan umat. Disitulah Nabi sedih. Sebelum meninggal beliau mengatakan ummati, itu maksudnya Pak. Ketika Nabi mau wafat, Nabi bukan baca kalimat la ilaha illallah, di dalam dirinya sudah la ilaha illallah. Yang dipikirkan Nabi, ketika umatku nanti berpecah, itu gimana nasib la ilaha illallah dalam dirinya. Lisannya bertakbir, tapi kolbunya tidak membesarkan Allah. Ini yang dipikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini takdir Pak, kita harus jalani. Dan karena dia takdir, ukurannya sudah dari sononya. Kita sudah dari zaman kapan? Zaman bahala untuk mengislah. Islah para dai nggak berhasil. Yang paling susah diislah bukan umat, dainya, ustadznya. Serius Pak. Masih seger 2018-19, masih seger. Banyak kawan-kawan kita udah nggak mau lagi sholat Jumat di masjid perkantoran. Kenapa? Oh, isinya hujan menghujat Ustaz. Itu kawan-kawan kita udah ngomong gitu, udah capek mereka. Nanti bakal begitu lagi, ya salah. Mungkin lebih parah. Ya. Jadi Islam itu emang takdirnya begini Pak.
umat Islam ditakdirkan berpecah sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani. Karena umat Islam lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani, perpecahannya berlipat-lipat melebihi mereka. Ini udah rumus. Maka dari awal saya selalu mengkampanyekan, ayo siap berbeda, siap berseberangan. Dulu Sayyidina Ali perang sama Sayyidina Muawiyah, bahkan istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Dulu ada blok Umar, ada blok Ali, mereka nggak ketemu, Pak. Di mana ada Umar, di situ nggak ada Ali. Sebelum itu sudah ada blok Umar dan Khalid, Khalid ibnul Walid. Biasa itu, beda itu. Jangan dikira di zaman Nabi nggak ada perselisihan, ada, cuma karena irigasi air. Mereka perang itu, bukan perang-perang gimana ya. Jadi Nabi itu menghabiskan perbedaan-perbedaan sukuisme. Kalau sekarang ya ideologi kan, tapi ideologi sudah nggak laku, Pak, sekarang. Ini saya mau konfirmasi sekalian, karena banyak yang nuduh saya komunis juga. Ya salam, Ar-Razi komunis dari mana ceritanya tuh ya? Antum kurang waras namanya itu. Saya itu nggak percaya pergerakan komunis itu bisa bangkit, itu keyakinan saya. Kenapa? Karena sudah di-cut oleh TAP MPR dan undang-undang. Cuma pemikirannya mungkin masih ada. Kita saksi, Pak, dulu 2013 anak-anak mahasiswa beberapa kampus nonton film-film dokumenter PKI, versi PKI buat. Jadi kalau kita buat PKI bunuhin jenderal, mereka buat sebaliknya. Dokumenternya PKI disiksa oleh pemuda-pemuda apa dulu, Pancasila apa namanya dulu ya, Garuda apa gitu, dan sama-sama sadisnya. Dan saya tahu, Pak, orang-orang yang teracuni itu, saya tahu orang-orangnya. Cuma data ini kan tiba-tiba hilang. Sahabat kita salah satunya yang masuk penjara karena ada satu data dia bener, tapi data dia itu basi. Data dia bener, tapi dibasikan. Nah, itu mungkin bahasanya. Maka masuk penjara kan sahabat kita itu. Kalau antum meributkan PKI, PKI itu ada muncul ngumpul dikit bisa di-cut karena undang-undangnya sudah ada. Kalau kelompok Khawarij yang aliran S itu sama W itu, Pak, yang tadi antum bilang tuh, Pak Mirwan, belum ada undang-undangnya. Padahal BNPT itu sudah merekap teroris-teroris itu alirannya itu, Pak. Belum ada undang-undangnya. Kenapa kita nggak fokus di bidang ini, malah sibuk di bidang itu? Maksud saya, paham? Saya ngomong di sini juga, Pak, makanya saya klarifikasi di sini, ya. Di belakang backgroundnya begitu kan, ya. Antum jangan salah paham. Dulu ulama-ulama kita Ahlus Sunnah baik di Sumatera, di Jawa, digorok sama PKI. Siapa yang berjuang saat itu? Ulama kita yang aswaja. Belum ada kelompok-kelompok sekarang yang katanya anti PKI itu. Kita sudah anti dari dulu. Saya baru dari Abah Jejen, Pak, Sukabumi. Itu ayahanda beliau, kakek beliau digorok sama PKI. Beliau digorok, punya ilmu debus, zikir la ilaha illallahnya mendarah daging. Digorok-gorok gak bisa, Pak. Itu Abah Jejen tuh. Itu yang saya dengar, Pak, wallahu alam sahih apa enggak ya. Bingung juga PKI-nya tuh. PKI kan gak jelas Tuhannya siapa kan. Kok ada orang gak kuat ini? Itu kampung PKI tadinya itu. Kampung Merah itu tadinya. Madiun, Bapak tahu Madiun? Tomboro tahu. Di situ ada dulu guru Al-Fatah dari Sunda datang ke sana ngajar, lalu kemudian jadi pesantren Tomboro, maka disebut Al-Fatah, ya. Ya, tapi tarekatnya bukan tarekatnya Syekh Al-Fatah Idrisiyah, tarekatnya sekarang Naqsyabandiyah, menjadi pusat JT. Itu dulu juga merah, Pak. Dan mereka itu aswaja Ahlus Sunnah, korban dulu itu.